Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan sehingga kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini dalam proses belajar mengajar. Baik, apa kabar semua? Sehat-sehat ya? Oke. Nah, sebelum kita memulai mata pelajaran, alangkah baik kita membaca doa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita mulai, Bapak akan mengecek kehadiran para siswa. Hadir semua ya? Oke, hadir semua. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang sumber daya alam. Ada yang tahu sumber daya alam itu apa? Oke, Bapak akan menjelaskan apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam atau yang biasanya disingkat sebagai SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang tergolong dalam sumber daya alam itu tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, mikroorganisme, tetapi juga ada komponen abiotiknya seperti minyak bumi, gas alam, logam, air, dan tanah. Oke, sampai di pengertian sumber daya alam paham? Oke. Kalau sudah sampai di sumber daya alam tentang pengertian, kita masuk lagi ke sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Perlu kita ketahui bersama, sumber daya alam itu terbagi dua jenis, yakni sumber daya alam hayati sama sumber daya alam non hayati. Apa itu sumber daya alam hayati? Sumber daya alam hayati itu adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam hayati berasal dari hewan maupun tumbuhan. Contoh sumber daya alam hayati yakni ayam, sapi, sayur, padi, jagung, kapas, kayu, teh, kopi, hingga ikan. Oke. Yang kedua itu sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam non hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya air, sinar matahari, udara, tanah, bahan tambang, minyak bumi, dan gas alam. Nah, setelah kita tahu sumber daya alam hayati sama sumber daya alam non hayati, kita masuk ke sumber daya alam yang dapat diperbarui. Oke? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu sumber daya alam yang terbentuk oleh proses alamiah dan membutuhkan jangka waktu yang lama sehingga sumber daya alam terbatas atau sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Sumber daya alam ini akan habis suatu saat dan sulit atau tidak mungkin didapatkan kembali atau dibuat kembali. Contohnya, ada yang tahu contohnya apa? Oke, contohnya seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Sedangkan sumber daya alam kekal atau yang bisa diperbarui seperti contohnya air, udara, sinar matahari, angin, gelombang, pasang surut, dan panas bumi. Baik, sampai situ ada yang paham tentang sumber daya alam di bagian pengertian. Terus apa lagi? Terus jenis-jenis sumber daya alam. Atau ada yang ditanya? Atau sumber daya alam yang dapat diperbarui sama
sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Dan perlu diketahui juga manfaat sumber daya alam itu ada banyak ya. Kali ini Bapak akan menyebutkan 8. Yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia dan hewan. Salah satu manfaat dari sumber daya alam yang penting adalah pemenuhan kebutuhan pangan manusia dan juga hewan. Seperti hewan yang biasa dikonsumsi seperti ayam, sapi, kambing, tumbuhan seperti padi, jagung, kentang, ubi, rempah-rempah seperti pala, lada, jahe, cengkeh, ketumbar, dan hasil sumber daya perikanan darat dan laut seperti ikan mas, gurame, tiram, ikan tuna, dan lain-lain. Yang kedua, manfaat yang kedua yaitu sumber energi dan bahan bakar. Seperti jenisnya olahan minyak diantaranya minyak tanah, solar, pertamax, pertalite, dan biosolar. Dan ada juga jenis produk turunan minyak bumi diantaranya kayak aspal, pelumas, tar, parafin, wax, dan LPG. Manfaat yang ketiga adalah sumber energi pembangkit listrik. Yang keempat, untuk mengembangkan teknologi. Yang kelima, untuk menjaga keseimbangan alam. Yang keenam, sebagai penyuplai oksigen. Nah, pada bagian penyuplai oksigen inilah yang paling penting dari sumber daya alam itu sendiri. Oksigen yang merupakan unsur penting bagi makhluk hidup banyak dihasilkan dari kayak pepohonan, tanam-tanaman. Maka sebagai salah satu sumber daya alam yang dapat diperbarui, pepohonan dan juga termasuk oksigennya sangat penting dan sangat diharuskan dijaga keberadaannya. Terus manfaat yang ketujuh, sumber mata pencarian dan pendapatan. Ini seperti kayak untuk untuk kayak misalnya petani ya. Yang kedelapan itu sebagai cadangan devisa. Bagi yang tidak tahu devisa itu apa, ya devisa adalah salah satu media yang dimanfaatkan oleh sebuah negara untuk melaksanakan transaksi yang legal secara internasional ya. Baik, itu saja. Jika tidak ada yang bertanya, Bapak cukupkan sampai di sini. Jika ada yang mau ditanyakan permasalahan tentang sumber daya alam di bagian jenis-jenis, pengertian atau komponen sumber daya alam, langsung tanyakan saja ke Bapak atau tanyakan kepada temannya yang sudah mengerti. Oke, Bapak cukupkan sampai di sini. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Minallahi musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.